Baik, silakan masuk Mbak Sufi. Baik, selamat siang. Baik, bagaimana kabarnya Mbak Sufi? Baik sekali, Bu. Baik, kalau gitu langsung ke ininya saja ya, biar menyingkat waktu. Ini saya akan memberi beberapa soal. Nanti Mbak Sufi akan bisa langsung untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Mohon dibaca dengan teliti ya Mbak Sufi. Untuk soalnya ini berapa lama ini, Bu? Saya kasih waktu 10 menit ya. Cepat banget ya, Bu. Terus, Oke, baik, Ibu. saya langsung dikerjakan Mbak Sufi. Baik Mbak Sufi, apakah sudah? Ya, silakan. Mungkin sudah ya. Saya ambil Mbak Sufi. Ya. Baik, saya cek terlebih dahulu. Baik, sudah terisi semua ya. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa contoh kasus dari perusahaan kita, perusahaan Nestle. Saya minta untuk Mbak Silvi untuk mencermati permasalahan tersebut dan memberikan solusi yang menurut Mbak Silvi tepat. Sebentar ya Mbak Silvi, saya siapkan dulu. Baik Mbak Silvi, untuk contoh kasus yang tadi saya bilang bisa dilihat pada layar berikut. Contoh kasusnya itu Nestle Global melaporkan muncul 3 masalah besar yang menjadi penghambat performa organisasi selama 18 bulan terakhir ini. Nah, pertama itu ada turnover talenta muda yang meningkat menjadi 28%. Terus juga kapabilitas digital berbeda-beda antara region. Terus juga menyebabkan keterlambatan adopsi. Lalu yang terakhir itu employee engagement turun 11%. Sebagai kandidat, Mbak Silvi, saya minta untuk mempresentasikan strategi awal 12 bulan di depan untuk mengatasi ketiga masalah yang terjadi 18 bulan terakhir ini. Saya akan memberi Mbak Silvi waktu 15 menit untuk memikirkan jawaban yang matang dan juga solusi yang tepat untuk ketiga masalah ini. Mbak Silvi. Ya, lalu kemudian setelah Mbak Silvi mengerjakan jawaban tersebut, saya meminta Mbak Silvi untuk mempresentasikan ke depan sini ya Mbak Silvi. Apakah ada yang ditanyain Mbak Silvi? Mungkin cukup ya, Bu. Saya silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir dan melakukan presentasi pada siang hari ini. Langsung saja pada intinya saya akan menyelesaikan tentang problem solving tadi dari permasalahan studi kasus yang sudah diberikan Ibu Gadis. Jadi yang pertama terkait turnover, yakni turnovernya itu ada 28% di R&D dan digital commerce. Saya menilai bahwa penyebab utamanya adalah kombinasi career path
di mana pemetaan ulang jalur karir saya yang lebih transparan, pembuatan program fast track bagi high potential talent, dan redesign sistem kompensasi berbasis skill. Terus untuk talenta digital, program ini pasti akan disertai quarterly check-in untuk memantau kepuasan dan early warning, risk of resignation. Selanjutnya yang kedua, permasalahan yang kedua untuk kesenjangan kapabilitas digital antar region, saya mengusulkan peluncuran digital capability harmonization. Langkah awalnya yakni asesmen global untuk memetakan per region, kemudian menetapkan baseline kompetensi digital yang wajib dimiliki seluruh karyawan. Nah, selanjutnya kita juga akan menerapkan blended learning berbasis modul standar SW digital Loop 2.0 dan membentuk digital champions di setiap region sebagai change agent. Jadi tujuannya itu bukan hanya meningkatkan skill, tapi juga bisa memastikan adopsi platform global agar berjalan konsisten dalam 6-9 bulan. Jadi studi kasus yang ketiga, saya menanggapi penurunan employee engagement sebesar 11%, terutama di manufacturing, supply chain, dan Afrika Asia region. Saya akan fokus pada dua hal, yaitu peningkatan leadership capability dan perbaikan kondisi kerja sehari-hari. Kita akan melakukan supervisor upskilling besar-besaran melalui program leading the floor, serta menerapkan mekanisme micro pulse engagement survey. Jadi setiap 2 bulan juga kita bisa menangkap isu sebelum isu itu bisa membesar. Selain itu, kita juga akan memperkokoh komunikasi dua arah dengan town hall reguler dan perbaikan shift arrangement di area yang mengalami kelelahan. Jadi secara keseluruhan dari presentasi saya tadi itu, sebelumnya saya ini sebelumnya saya sebagai jabatan general counsel, dan saya akan mengakumulasikan diri saya sebagai kepala SDM. Jadi secara keseluruhan perkataan saya ini menekankan kemampuan saya untuk menganalisis inti masalah tersebut dan menyusun strategi yang terukur dan memimpin perubahan lintas wilayah, dan bisa juga menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan global maupun sosial dengan fokus pada retensi. Jadi bisa dengan fokus pada retensi, harmonisasi digital, dan manajemen. Saya percaya PT Nestle ini dapat mengembalikan stabilitas organisasi dan memperkuat fondasi tentang globalnya pada tahun ke tahun ke depan. Jadi saya juga percaya kalau PT Nestle ini bisa dapat mengembalikan stabilitas organisasi dan memperkuat fondasi tentang globalnya dalam 1 tahun ke depan. Mungkin cukup seperti itu saja presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas omongan saya yang salah. Baik, mungkin bisa duduk terlebih dahulu, Mas Siti. Terima kasih, Bu. Iya, selamat masuk. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Baik, Sehat? sehat. Oke, jadi Mbak Gadis sendiri kesini sudah tahu kan ngapain? Ya. Oke, baik Mbak Gadis, selanjutnya saya akan memberikan beberapa soal tentang bidang Mbak Gadis yang sekarang dan bidang yang akan diakumulasikan. Ini silakan diisi dulu. Ini nama, jati diri, dan semuanya silakan diisi. Semua ya, Bu. Iya, di atas kan itu. Oke, baik, kalau sudah selesai Mbak Gadis. Aku kurang 2 nama lagi. Oke, silakan diselesaikan, waktunya tinggal sedikit lagi.
Sudah Bu. Sudah? Jadi, Oke, saya terima ya ini hasilnya nanti. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa soal dan silakan dicermati tentang problem solvingnya. Silakan Mbak Gadis mempresentasikan setelah itu. Bisa dimengerti? iya. Oke, baik Mbak Gadis, di sini merupakan masalah tentang PT Nestle ini dan silakan Mbak Gadis mempelajarinya. Saya kasih waktu untuk 10 menit. Setelah itu Mbak Gadis silakan untuk menyelesaikan beberapa soal. Di sini ada 5 soal ya Mbak Gadis. Ini silakan dan silakan dipresentasikan setelah itu. Oh, baik. Oke, saya tunggu ya. Iya. Baik, baik Ibu, selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil jawaban yang sudah saya jawab tadi, dan saya akan membahas terhadap kasus yang tadi diberikan, yaitu lonjakan backorder dan efisien distribusi hingga 22%. Lalu berikutnya saya menemukan ada 4 akar masalah utamanya, yaitu yang pertama akar masalahnya yaitu variabilitas proses pabrik, waktu loading tidak konsisten dan sebagian besar masih dilakukan secara manual, sehingga terjadi antrian truk dan juga keterlambatan pengiriman ke distribution center. Lalu juga yang kedua, rute distribusi banyak belum diperbarui yang mengikuti pertumbuhan permintaan sehingga biaya transportasi meningkat hingga 14% dan ketepatan waktu yang menurun. Lalu berikutnya akar masalah ketiga, yakni forecast yang tidak akurat, data penjualan juga masuk terlambat hingga 48 jam sehingga permintaan EPC tidak sesuai dengan kebutuhan pasar yang aktual. Lalu yang keempat yaitu saya menemukan kegagalan cold chain. Beberapa armada RTD tidak memiliki sensor suhu real time sehingga terjadi deviasi dan juga produk ditolak retailer. Lalu saya juga mengenali akar masalahnya. Saya menyusun 45-day rapid recovery plan dengan 4 strategi inti. Yang pertama, strateginya stabilisasi proses pabrik. Saya akan menerapkan digital docs leader hingga truk memiliki slot loading yang jelas. Lalu saya menambah supporting team pada jam padat untuk mengurangi antrian. Lalu yang kedua, optimalisasi rute distribusi. Kami akan melakukan redesign rute secara data driven dari menggunakan milk run untuk wilayah bervolume besar. Target objektif nasional ditetapkan sebesar 97% dalam 45 hari. Lalu untuk strategi yang ketiga, integrasi data real time dan juga peningkatan forecasting dengan menghubungkan sales tracker, ERP dan juga WMS secara real time, serta menerapkan daily forecast review target forecast accuracy dipasang di angka minimal 90%. Lalu yaitu strategi saya yang keempat, penguatan cold chain. Semua armada RTD akan dipasang sensor TOT dan juga monitoring suhu dilakukan secara real time oleh control tower. SOP on loading
retailer diperketat untuk mencegah deviasi. Lalu untuk memastikan rencana berjalan secara efektif, kami juga menerapkan mitigasi risiko berupa penambahan armada sementara pada rute kritis, pengecekan manual suhu, serta daily SNOP header untuk sinkronasi data. Seluruh implementasi akan dipantau melalui cross-functional war room dengan monitoring harian pada indikator aktif, tingkat recorder cold chain, complaints, dan lead time public adisi. Dengan rencana ini, saya menargetkan 6 rencana saya untuk kedepannya, yaitu yang pertama, penurunan backorder dari 22% menjadi di bawah 8%. Lalu yang kedua, output meningkat menjadi 97%. Yang ketiga, forecast accuracy mencapai 90%. Lalu yang keempat, cold chain complaints mencapai 98%. Lalu penurunan biaya transportasi hingga 8%. Dan juga yang terakhir, zero product rejection akibat deviasi suhu. Lalu juga sebagai calon EVP Head of Operation, saya fokus untuk membangun ketangguhan rantai pasok, meningkatkan efisiensi distribusi, dan juga memastikan koordinasi adil tepat waktu di seluruh Indonesia. Dengan eksekusi disiplin selama 45 hari, saya sangat yakin seluruh target dapat tercapai. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, presentasinya sangat baik sekali. Baik, terima kasih Mbak Gandis atas waktu yang telah diluangkan untuk melakukan presentasi dan beberapa tes yang Mbak Gandis lakukan pada siang hari ini. Mungkin hasilnya saya akan menginputnya secara keseluruhan dan setelah itu akan memberikan informasi selanjutnya kepada Mbak Gandis. Mungkin bisa meninggalkan ruangan saya dan saya sangat terima kasih sekali. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang. Hati-hati di jalan.